Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita lanjutkan ya ke video kedua dari contoh soal yang kelima. Langsung saja kita buka file Microsoft Excel-nya. Pada video pertama, kita membahas tentang perencanaan tiang sandaran. Kali ini kita menghitung ke cantilevernya. Nah, cantilever ini adalah bagian setelah bagian balok gelagar di tepinya ini kita sebut cantilever. Baik, nah ini yang pertama adalah kita menghitung momen lenturnya atau bending moment karena bentuk cantilevernya memiliki geometri yang unik, maksudnya tidak berada pada bentuk yang sederhana yang sudah ada rumusan matematiknya, maka bentuk ini kita uraikan dulu menjadi bentuk yang sederhana sehingga bisa dicarikan rumus geometrinya ya. Nah, bentuk ini di dalam buku itu dipecah menjadi 7 bagian geometrik ya. Yang pertama adalah bentuk paling atas ini. Ini ya. Nah, walaupun di sini ada bundar, pastinya yang sisanya ini tidak dihitung. Tapi untuk menyederhanakan tetap eh, dianggap sebagai segi 4 saja ya. Terus ini bentuk luasan 1, kemudian luasan 2-nya adalah bagian sini. Ini adalah segitiga siku-siku. Terus bagian 4-nya ini ya. Dan ini tentu saja karena sudah digambar tadi ya di program gambar 3 dimensi, sehingga kita bisa ukur berapa nanti luasannya, kemudian berapa titik pusatnya ke titik tangkapnya. Titik tangkap cantilever itu titik awal dari perpanjangan konstruksi yang menjuntai. Itu di sini nolnya nanti. Misalnya di bidang 1 ini jaraknya 855 mm gitu. Bagian 2 karena segitiga dia ini diketahui nanti ya. Kemudian jarak dari sini ke sini adalah sepertiga dari ini. Sehingga titik tangkapnya nanti disebut dengan 861,7. Nah, bagian 3-nya ini segi 4 ya. Lalu bagian luasan 4-nya ini dari sini ke sini nanti bisa dilihat ininya angkanya yang kemudian
titik pusatnya adalah 2/3 kalau segitiga ya, yang ini 2/3 dari panjang. Jadi didapat 725 mili atau 72 cm. Ini bidang 5, kemudian ini bidang 6. Nah, kemudian bidang 7 adalah ini. Nih, bagian perkerasan nih, bidang perkerasan ini dia berupa eh, trapesium ini. Atau ini adalah dua buah bidang sederhana, yaitu eh, segi 4 dan segitiga. Nah, diperbesar gambarnya menjadi seperti ini. Segi 4 dan segitiga. Nah, ini untuk dua buah bidang gabungan mencari titik pusatnya, lihat lagi nanti mekanika rekayasa atau statika ya, di mana menghitung letak dari sebuah titik pusat untuk bidang-bidang gabungan. Terus ini 7, kemudian beban roda ini pusat roda tentu saja ke titik 0 tadi, nilainya 275. Terus nanti ada juga railing ya, atau pagar, pusatnya ini di sini. Makanya tadi di video 1 disebutkan sangat penting untuk menggambar dulu agar bisa memiliki bayangan atau tangkapan intuisi ya yang jelas sebelum melakukan analisa hitungan. Nah, baik, kita masuk ke mulai ininya ya, nah di buku nilai-nilai yang diperhitungkannya tertangkap sebagai berikut. Perhitungan momen lentur, nanti momen lentur ini dalam satuan meter. Bidang 1 tadi yang dijelaskan dengan gambar, ini bidang 2, bidang 3, bidang 4, 5, 6, sampai 7. Kemudian B ini nanti beban hidup P ya, nanti itu di atas tadi sudah ada di awal perhitungan nilai P. Kemudian nilai T beban roda. Nah, 1,29 ini juga dihitung di atas tadi ya. Sudah dihitung di atas, didapatnya ini terus 7,0 ton ini ya. Ini dari data soal yang merupakan ketetapan dari peraturan nilainya 7. Terus untuk air hujan, ini genangan setinggi 0,05 meter atau 5 cm ya. Dan seterusnya railing kita masuk saja ke hitungan. Yang merah-merah ini adalah yang nanti akan kita lihat sedikit ada perbedaan yang saya lakukan, berbeda dari buku. Bacaan dari buku saya terjemahkan ke sini dan didapatkan angka yang sama persis ya. 30.365 ini summary-nya atau kesimpulannya sama nih ya, 30.365. Kemudian saya melakukan beberapa koreksi dalam versi saya tentu saja.
Bidang pertama, eh, saya membaginya dalam, untuk lebih mudah membayangkan ya, ini adalah sumbu Z, sumbu X, dan sumbu Y. Maksudnya, coba kita lihat di gambar bidang. Ke sini. Nah, ini bentuk tiga dimensinya tadi ya, keseluruhan jembatan. Kemudian ini adalah ekor adalah bidang yang ini saja. Terus eh, apa ini? Untuk bidang satu, ini maksudnya sumbu X-nya yang merah ini, sumbu Y yang biru ini, dan sumbu Z itu yang mengarah ke mata pembaca mata kita. Nah, beginilah kira-kira sumbu Z-nya tidak kelihatan karena persis menghadap ke arah pandangan mata kita. Nah, kalau di ini kan sumbu Z yang hijau. Baik, kita lihat perhitungannya ya. Soalnya, nah, sumbu X tadi sumbu datarnya, sumbu Y adalah sumbu naiknya atau sumbu tegaknya, Z adalah yang searah atau menembus mata kita, menembus layar monitor kita. Dan untuk bidang yang pertama, kita lihat barang ini. Nah, ini di keterangan sebelumnya diketahui itu ukurannya 16 kali 16 cm. Adapun tingginya adalah 50 cm atau 500 mili ya. Nah, ini 500 mili. Ada dua, 500 kali di sini. Yang tidak jelas kalau tapi lihat lagi nanti di analisis gambar yang kalian buat. Jadi, langsung saja yang saya lakukan sedikit perbedaan yang koreksi. Bidang satu, sumbu X-nya adalah 500. Kayaknya saya tertukar ya. Yang X-nya adalah 160 lebarnya, kemudian tingginya yang 500. Nah,
Lalu di Z ini ada sedikit masalah ya dari bidang 1, 2, 3 sampai 4 itu dihargai 100 atau 10 cm. Padahal tadi di gambar disebutkan dia berukuran 160 kali 160. Seharusnya mungkin 160 di sini nilai Z-nya. Nilai sumbu Z atau sumbu yang ukuran pada sumbu yang searah dengan tatapan mata kita menembus monitor. Tapi biar sajalah, kemudian 100, 100, 100 ini dipakai untuk 1 sampai 4. Cuman catatan saja. Nanti kalau kalian ini sendiri merencanakan jembatan yang lain, pakai yang seperti tadi ya, biar lebih mudah menjelaskan. Kemudian setelah ini didapatkan berarti volumenya tinggi kali lebar kali ketebalan, itu dapat volumenya 0,008. Kenapa kecil? Karena di volume ini satuannya adalah meter pangkat 3 atau meter kubik, sedangkan di sini adalah satuannya milimeter. Jadi dibagi dengan 1/9. 10/9. 1 eksponen 9. Nah, cara yang sama dipakai sampai ke nomor 8. Nomor 4. Nah, bedanya yang nomor 2 itu bentuknya segitiga. Ini segitiga. Segitiga tingginya, ini juga tertukar ya. Ini harusnya 110 lebarnya, ditunggu X. Kemudian ini 700. Tingginya 700. Plus ketebalan, ukuran di sumbu Z adalah 100. Harusnya 160 tadi. Kemudian ini luasan segitiga dibagi 2. Lebar kali tinggi bagi 2. Segitiga, kemudian ketebalan. Sehingga volumenya didapatkan 0,004. Untuk luasan kedua. Lalu bidang 3 bentuknya segi 4, berarti dia kembali ke rumus segi 4. Tingginya 500, lalu kita cek lagi 500 sampai. Oh iya, 500 sampai sini saja. Sedangkan yang tadi 700 itu sampai sini 500, tambah sini 200 atau 20%. Kita lihat. Nah ini 200 tambah 500 itu 700 yang segitiga. Yang segi 4 nomor 3 ini cuma 500. Itu tadi bedanya. Nah, lalu hasilnya 0,003. Bidang 4 bentuknya segitiga lagi. Kita lihat. Ini bidang 4. Lalu bidang 5 di bawahnya. Nah, untuk bidang 5 ini sumbu Z-nya ukuran di sumbu Z adalah
1000 milimeter atau 1 meter. Nah, kita lihat barangnya. Nah, ini adalah 1 meter tangkapan ya. 1 meter tangkapannya. Kalau yang ini tadi cuma segini saja. Hitungan 160. Walaupun di penampangnya itu terus 160. Tapi di hitungan tadi cuma dihitung 100 saja atau 10 cm saja. Nah, ini diambil 1 meter untuk luasan 5, luasan 6, luasan 7 juga 100 meter. Baik, lalu kita balik lagi. Untuk luasan 5 bentuknya segi 4 biasa ya. Terus panjangnya di sumbu X adalah 825 mili. Terus tingginya di sumbu Y 200 milimeter. Untuk ketebalan plat lantai itu ya. Dalam potongan geometri seperti bagian 5. 20. Nah, volumenya berarti panjang kali tinggi kali ketebalan dibagi 10⁻⁹, hasilnya 165. Kemudian bagian 6 di bawahnya itu segitiga 0,041 hasilnya sama tadi ya. Lalu nomor 7 itu bagian perkerasan. Dia sebenarnya berbentuk trapesium, tetapi di sini disederhanakan saja, dianggap sebagai segi 4 langsung. Nah, panjang kali lebar kali tinggi, atau panjang kali tebal kali tinggi. Nilainya sekian. Kita cek dulu. Saya membawa. Nah, kita buat berdampingan agar gampang. Langsung ke volume. 0,08 benar, 0,004 benar, 0,003, 0,004, 0,165 benar, 0,041, 0,004 benar. Kemudian di P, nah tidak ada di volume. Nilai P langsung dia. 100 ini data soal, kemudian nilai 2 ini tangkapannya ya. Lalu untuk T, lihat di nilai atasnya.
Nilai perhitungan sebelumnya ada 1,299, kemudian nilai T sama dengan 7.000 kilo atau 7 ton, lalu di bawah ini air hujan. Air hujan ini 2 meter tangkapannya atau 2.000 mili, terus 625 ini eh, panjangnya dalam arah sumbu X, panjang perkerasan yang jatuh di cantilever. Kemudian 50 ini adalah ketebalan rencana genangan air. Nah, kita lihat. Nah, ini adalah bagian perkerasan yang masuk ke perhitungan cantilever. Di sini ketebalan airnya sampai sini berarti. Ini kemudian railing, railing atau pagar. 2 kali 2 meter kali 6 kilogram per meter. Ini pipa yang digunakan itu digambar dilihat diameternya 7,5 kali ini. Samping nah ini ada tampak samping. Di sini ada keterangan filingnya dari pipa dengan diameter 75 mili atau 7,5 cm. Nah, nanti bisa dicari itu berat per meternya berapa. Terus ini kali 2 meter apa? Kali 2, 2 ini adalah 2 buah ya. Kan satu yang tadi ada 2 yang atas sama yang bawah pagarnya. Lalu hasilnya adalah sebagai berikut. Ini lengan momen ya tadi nanti di bacaan program gambar. Atau bisa juga dengan dihitung ya kan di itu tadi ada angka-angkanya yang yang ini ditambahkan saja. Hanya saja di sini kayaknya tidak ada angka karena terpotong. Di gambar satunya saya tambahkan juga, yaitu di gambar yang ini ada nih 160, 150, 110. Nah, jadi nanti disesuaikan saja ukur tanpa menggambar bisa mendapatkan lengan atau jarak dari pusat bidang ke
titik nol atau titik acuan dari cantilever. Di bidang 1 didapatkan ini 2, 3, 4, 5, 6. Kecuali untuk bidang 7, saya menghitungnya 0,0288, sedangkan di bidang 7 ini dia menghitungnya 0,313. Kita lihat bidang 7 yang ini, bidang 7. Nah, ini karena dia 2 bidang geometri, maka dia harus dicari dengan perumusan bagaimana mencari titik pusat suatu bidang gabungan. Karena ini ada 2, kita anggap ini 1, ini 2 ya. Satunya segitiga, 2-nya segi 4. Rumusnya adalah A1 dikali dengan lengan 1 ditambah A2 atau luasan 2. Luasan 2 berarti 525 kali 70. A1 berarti 100 kali 70 bagi 2. Nah, A1 kali lengan 1 tambah A2 kali lengan 2 yang ini dibagi dalam kurung A1 tambah A2. Nah, begitu rumusnya. Kalau 2, kalau 3 berarti tambahkan lagi. Nah, dari perhitungan itu didapatkan A1-nya hasil kali tadi A2, maka didapatkan nilai ini. Kalau dengan cara penambahan, dengan cara pengurangan juga bisa ya. Hasilnya juga sama, ini dengan cara pengurangan. Cara pengurangan adalah ini dianggap sebagai, kalau yang pertama tadi segitiga, kemudian ada penambahan segi 4, kemudian ada penambahan segitiga. Kalau cara yang kedua adalah semua ini dianggap sebuah segi 4, kemudian ada dipotong sedikit segitiga yang ini. Nah, berarti caranya tentu saja nih A1 ini sepanjang ini. Sepanjang ini, kemudian dikurangi luasan ini. Yaitu A1 kali lengan 1 di sini, dikurang, kalau tadi ditambah sekarang dikurang A2 lubangnya ini atau pemotongan ini, dikurang A2 kali jaraknya terhadap 0 tadi, dibagi dalam kurung A1 kurangi A2. Nah, begitu. Nah, dari penambahan maupun cara pengurangan itu sama menghasilkan 288, 288. Nah, jadi agak sedikit berbeda dengan yang dihitung oleh buku. Pengarang menuliskan lengannya adalah 313 mili atau 0,313 meter, dan dari perhitungan saya didapat 0,288. Baik, kita lanjutkan saja. Terus di P di beban yang beban P ya, itu jaraknya kalau saya beban garis itu, dia menulis lengannya 1,2 atau 1,20 m. Saya hanya menghitung dari nilai terbesar saja ya. Maksudnya dari jarak terjauh yang mungkin ada melakukan pembebanan, yaitu sejauh 855 mm. Nah, kalau dia 1,2, dia akan terlempar jauh. Maksudnya sudah berada di luar dari cantilever. So, kita lihat.
Nilai P adalah nilai beban personal atau beban orang. Nah, yang paling jauh adalah misalnya ada orang duduk di railing ini ya, duduk-duduk di jembatan, maka paling jauh dia di as railing ini, jaraknya 855 nih. Sedangkan kalau 1.200 seperti di buku, nah, coba kita gambar ya, 1.200. Nah, letaknya di sini, udah di luar dari ventilator ya. Jadi saya kira ada kesalahan itu. Nah, makanya kita pakai saja lah ya, kita pakai saja hmm, nilai maksimum suatu jarak di ventilator, yaitu di asnya file. Nilainya 0,85. Nah, jadi itu kawan-kawan sekalian. Eh, Perbedaan ini tentu saja akan mengakibatkan perbedaan hasil akhir. Kalau yang lain yang tidak berbeda tadi, 3 macam, tentu saja hasilnya sama nih ya, 16, 16, 7,9, 4,8, 6,53, 163, 27,23, terus yang ini 250, 19,5. Nah, kalau yang berbeda ini, 1, 2, 3 ini, tentu berbeda juga hasil perhitungannya. Ya. Akibatnya di sini ditemukan angka 30.365, di perhitungan saya tidak sebesar itu, yaitu cuma 29.656. Jadi ada selisih sedikit, sekitar ya mungkin 700-an Newton meter lah ya. Baik, selanjutnya saya akan menggunakan hitungan versi saya. Tentu saja nanti sel-sel yang terhubung dengan ini, yang ini eh, pasti akan berbeda hasilnya dengan yang di buku, karena angka yang dimasukkan ya angka yang sudah berbeda dari awal. Yang link kepada ini ya, yang kepada sel U214. Baik, ini tadi momen lentur atau bending moment di cantilever. Terus masih di cantilever, gaya gesernya gimana? Nah, gaya geser atau shear force, nilainya pertama berat tiang sandaran itu adalah eh, yang dari luasan 1, 2, 3, 4 tambah railing ini ya. 1, 2, 3, 4 tambah railing. Nah, berarti nilai kumulasinya. Kita lihat. 1, 2, 3, 4, terus tambah railing. 4. Hasilnya 67, sekian. Terus lap cantilever dan perkerasan, itu luasan 5, 6, tambah 7. Nih, 5, 6, 7. Oke. Dan beban roda atau T, 90. 9.090. Beban genangan air, 62. Hasilnya dijumlahkan 9.814 atau dalam Newton dikalikan 10, ini nilai G, jadinya 98.000
141,9 Newton. Nah, kita bandingkan dengan hitungan buku ya. Hitungan buku sama ya, 98.141,9 ton, sama dikasih warna biru. Terus perhitungan baja tulangan. MU sama dengan nilai yang di tabel tadi ya. Nilai ini. Terus PU sama dengan nilai ini. Ini A, ini B. Ya, tadi ada sedikit perbedaan dengan yang dihitung MU. Adapun nilai di sini, kita diminta untuk membulatkan ke atas sampai pada puluhan. Misalnya yang ini ya, 98.141,9 itu dibulatkannya menjadi 98.150. 41-nya jadi 50 Newton. Nah, begitu. Sama dengan MU-nya ya, MU-nya juga. Atau dalam fungsi Excel kita membuat rumus round up atau round up, selnya, sel yang mana yang mau dibulatkan ke atas, yaitu sel yang ini ya. Kemudian pada angka yang keberapa dari terakhir yang akan dibulatkan. Nah, kalau di sini adalah angka satuan. Ya, angka satuan dihilangkan berarti kodenya adalah -1. Kalau angka puluhan berarti -2. Ribuan digenapkan ribuan dan -3 dan seterusnya. Lebih jelasnya nanti untuk belajar roundup ini buka saja di tutorial YouTube dengan kata kunci belajar menghitung roundup, fungsi roundup di MS Excel. Coba ya nanti diperiksa di YouTube-nya. Kemudian HF ini data ya. Data gambar, lihat gambar. Kemudian nilai D. HF-nya itu maksudnya ketebalan platnya adalah 300. 300 ini di gambar itu adalah 200 tambah 100 mili. Baiklah, kita lihat saja. Nah, ini 200 tambah 100 mili, yang ini ketebalan ini maksudnya. Lalu D sama dengan 260, yaitu nilai D di atas tadi, HF tadi, dikurangi dengan selimut beton 4 cm atau 40 mm. Nah, kemudian berapakah nilai K-nya dari perhitungan baja tulangan ini? K sama dengan MU dibagi dengan konstanta dibagi B dibagi D kuadrat. Kita pindahkan angkanya, nilai ini dikalikan 1000 karena akan dirubah jadi milimeter. Konstantanya adalah 0,8 ya, faktor yang sudah ditetapkan. Kemudian B-nya adalah 1000. Dan 1000 ini adalah nilai 1 meternya ya. Nilai tangkapan dalam 1 meter. Terus nilai D dari perhitungan atas 260 kuadrat. Nah, dimasukkan dalam rumus, didapatkan nilai K sama dengan 0,55. Kita cek K, didapatkan 0,5616 di perhitungan penulis. Jadi kita
Di perhitungan saya 0,55. Jadi ada perbedaan sedikit. Ya tadi perbedaannya karena MU yang diambil dia 30.000, sedangkan kita 29 ribuan. Namun karena ini nilainya tidak terlalu jauh, 0,56, saya 0,055, jadi tetap saya kasih warna biru, tapi biru yang lebih muda ya. Selanjutnya ru perlu rumusnya seperti ini. 0,85 kali FC aksen bagi FY dikali dalam kurung 1 dikurangi akar dalam kurung 1 minus 2K per 0,85 FC aksen tutup kurung. Nah, dengan mengecek ulang FC itu dari data soal 20, FY data soal 200, MPA, masukkan ke rumus ini, didapatlah 0,0028. Nah, kita cek, dia 0,003, maksudnya mungkin ini dibulatkan ya. Ini 0,0028 kalau dibulatkan, nah 0,03 jadinya. Terus nilai ini, nilai ru perlu dibandingkan dengan ru min. Ru minimal di atas tadi kita sudah dapat ya. 0,007 itu dari perhitungan sebelumnya, yaitu di sel N96. Berarti ini yang kita punya ini lebih kecil daripada ru minimum. Kalau begitu ya terpaksa diambil yang minimum. Kan tidak boleh kurang daripada ini. Ambil ini. Nah, ya kalau ini tanda ini berarti kita bisa fungsi itu ya, fungsi logika. Terus didapatkan nilai ru ini kita bisa menghitung berapakah luas penampang total tulangan untuk perhitungan budget tulangan cantilever. Lalu ru nilai ini, kemudian B nilai, kita lihat dulu ya, B-nya sama dengan 1, ini 260, D-nya dari atas tadi ya. Ini 238, sel 238, kita lihat sel 238 yang ini. Nah, didapatkan AS sama dengan 1820 sama milimeter. Nah, kalau didapatkan nilai ini, misalkan kita memilih untuk memakai ulangan 16. Simpelnya gitu saja lah, pokoknya untuk cantilever ini ya sekitar itu, pakai saja nilai 18 atau nanti tulangan yang mendekatinya itu ulangan 19 kalau nggak salah ya. Sekitar itu saja, panduannya jangan terlalu kecil dan jangan terlalu besar. Nanti akan, misalnya kita tetapkan nilai 16 ini, dan kita hanya akan menghitung nanti berapa banyak sih yang dipakai, yang disusun maksudnya. Nah, dalam hal ini, setiap berapa kita memasang ulangan ini, atau
spasinya berapa, S perlu. S perlu dirumuskan sebagai AS yang didapat di sini dibagi dengan AS yang setelah kita ini AS yang setelah kita memilih 16 ya, dapat AS sekian. Terus dibagi AS yang diperlukan di perhitungan atas ini. Itulah nilai spasi dikalikan dengan 1 meter. Didapatkan spasinya adalah 110,42 mm atau 11 cm. Nah, dari nilai 11 cm ini diambillah 10 cm saja. Dari 11 yang dihitung, kita pasang 11 saja, 10 saja. Maksudnya pasang spasi yang lebih kecil, tapi mudah dipasang. Kalau 11 kan ya katakanlah tidak bulat angkanya, sedangkan 10 mungkin lebih gampang. Terus 10 cm, tentu saja makin rapat ya, makin rapat. Dari 11 menjadi 10 berarti makin rapat, makin banyak tulangannya, makin aman. Lalu kita lakukan kontrol terhadap geser beton, yaitu tau C sama dengan V gaya vertikal atau geser ya, dibagi 7/8 BH. Nah, kita masukkan VU tadi di hitungan sebelumnya, 98.150, lalu B itu 1000 diambil tadi atau 1 meter, kemudian H itu sama dengan 260 di atas tadi. Masukkan angkanya di perumusan tadi, didapatkan nilai tau C sama dengan 0,431 WMPa. Sama nih. Nilai ini lebih kecil daripada nilai 0,45 FC. Ini syaratnya. Kita cek dulu nilai 0,45 FC persen atau kuat tekanan beton sama dengan 0,45 FC persen. Nilainya adalah 20 megapascal. Nilai yang kita dapat ada 0,431, sedangkan syarat adalah 0,45 dari kuat tekan beton bernilai 9. Jadi nilai ini masih lebih kecil, sehingga bisa dikatakan aman dan perhitungan bisa dilanjutkan. Nah, demikian perhitungan untuk bagian cantilever dari rencana atau desain
jembatan. Jadi sudah 2 kita hitung tadi, pertama adalah sandaran, tiang sandaran, yang kedua adalah plat cantilever, dan nanti di video 3 akan kita sambung perhitungan plat bagian dalam atau inner slab. Baik kawan-kawan, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada video berikutnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.